Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pavilion Indonesia pada Expo 2025 di Osaka, Jepang. Kehadirannya disambut meriah diaspora, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya, alam, dan inovasi Indonesia ke mata dunia. Pavilion ini dirancang untuk menunjukkan wajah Indonesia yang modern, ramah lingkungan, dan berakar kuat pada tradisi. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka menjadi salah satu magnet utama yang menyedot perhatian puluhan ribu pengunjung setiap harinya. Dengan tema Thriving in Harmony, Nature, Culture, Future, pavilion ini menampilkan wajah Indonesia yang berpijak pada harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, terinspirasi dari filosofi Trihita Karana. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di pavilion ini menambah semarak suasana. Mengenakan jaket biru tua dan kacamata hitam, Presiden berinteraksi hangat dengan diaspora yang menantinya. Ia meluangkan waktu untuk bersalaman, bercengkrama, hingga berfoto bersama. Antusiasme diaspora menjadi bukti kuat kedekatan emosional antara pemimpin dan masyarakat Indonesia di luar negeri. Di saat yang sama, pavilion menampilkan tarian energik diiringi lagu populer Maumere yang kian menegaskan kekayaan seni Nusantara. Presiden Prabowo hadir bersama putranya, Didit Hedi Prasetyo, menyaksikan sajian budaya yang dirangkai apik. Pavilion Indonesia sendiri dirancang menyerupai kapal melambangkan sejarah maritim Nusantara. Desainnya memadukan sentuhan modern dengan nilai tradisional, menggunakan material ramah lingkungan seperti kayu pelana yang berbahan sekam padi dan plastik daur ulang. Penerapan sistem hemat energi pada pencahayaan dan pendinginan semakin menegaskan perhatian Indonesia pada masa depan berkelanjutan. Pavilion dibagi dalam 3 zona besar. Pertama, area nature menghadirkan suasana hutan tropis mini, lengkap dengan kabut, kelembapan alami, dan suara atmosfer. Di dalamnya karya seni dari seniman Indonesia memperkaya pengalaman visual pengunjung. Zona berikutnya adalah culture yang mengangkat keragaman adat dan budaya bangsa. Sorotan utama di area ini adalah pameran foto wajah Nusantara, karya fotografer Devi Linggar yang menampilkan potret manusia Indonesia dari beragam latar belakang. Koleksi senjata pusaka tradisional juga ditampilkan, memberikan gambaran tentang sejarah panjang perjuangan bangsa. Instalasi video memperlihatkan seni bela diri dan keahlian para pandai besi tradisional, menghadirkan pengalaman budaya yang imersif. Sementara pada area future, pavilion menampilkan warisan tekstil dalam formasi layar kapal finisi, melambangkan identitas maritim bangsa. Teknologi berpadu dengan kebijaksanaan lokal untuk menghadirkan optimisme menuju masa depan. Sajian kuliner khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri, memperkenalkan cita rasa Indonesia kepada dunia. Tidak hanya menarik perhatian warga Indonesia di perantauan, Pavilion Indonesia juga memikat pengunjung mancanegara. Testimoni warga Jepang menggambarkan pengalaman tidak terlupakan saat berada di dalam pavilion, mulai dari atmosfer sejuk, desain yang rimbun, hingga projection mapping yang spektakuler. Keramahan petugas semakin menambah kesan positif terhadap wajah Indonesia. いろいろ SNS ですごくインドネシアがフルオブエナジー、インドネシアパビリオンがそうです。すごいいつも元気いっぱいで歌ってて楽しそうだったんで、入ってみてすごく最初のところが涼しくて感動してあとこう動物とか森とかの様子がすごくリアルな感じで。Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025 bukan hanya etalase pameran, melainkan jendela dunia untuk melihat Indonesia yang berdaya, penuh energi, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan semangat harmoni. Melalui Pavilion Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menghadirkan wajah bangsa yang kaya budaya, peduli lingkungan, dan berorientasi pada inovasi. Ajang ini memperlihatkan bagaimana Indonesia ingin dikenal dunia, yaitu sebagai negara yang menjaga warisan sekaligus melangkah percaya diri menyongsong masa depan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Osaka, Jepang Sabtu pagi. Kedatangannya di Bandar Udara Internasional Kansai disambut hangat perwakilan Indonesia dan tokoh Jepang, menandai awal rangkaian kunjungan penting di negeri Sakura. Momen kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Osaka menjadi sorotan tersendiri. Pesawat yang membawanya mendarat mulus di Bandar Udara Internasional Kansai. Presiden Prabowo tampil sederhana dengan pakaian safari coklat dan peci hitamnya, ciri khas gaya kepemimpinan yang membumi.
Begitu keluar dari terminal kedatangan, Presiden disambut jajaran perwakilan diplomatik Indonesia di Jepang. Mereka antara lain Kuasa Usaha Angkatan Darat Interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal RI Osaka John Cahyanto Bustami, serta Atase Pertahanan RI Tokyo Laksamana TNI Hidayatur Rahman. Tidak hanya dari Indonesia, kehadiran Presiden Prabowo juga disambut tokoh penting Jepang. Mantan Asisten Sekretaris Kabinet Jepang Keiichi Ichikawa dan Duta Besar untuk Wilayah Kansai Yasushi Misawa turut hadir menyambut secara langsung. Kehadiran mereka mencerminkan penghormatan yang tinggi terhadap kunjungan kenegaraan ini. Momentum ini memperlihatkan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Kedatangan Presiden Prabowo bukan sekedar bagian dari agenda internasional, tetapi juga menjadi pintu masuk memperkuat jalinan kerjasama kedua negara di masa depan. Kehangatan sambutan di Osaka menandai awal perjalanan Presiden Prabowo dalam agenda internasional yang strategis. Momen ini menunjukkan posisi Indonesia yang dihormati sekaligus semakin diperhitungkan di panggung global. Presiden Prabowo disambut meriah diaspora di New York. Laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.